Soalnya katanya mahal biayanya, walaupun dibiayai, tapi ada biaya-biaya lain yang akhirnya banyak yang misalnya orang nggak mampu akhirnya mundur. Nah, makanya orang yang nggak punya akses lebih. Jadi dia lolos, tapi karena banyak biaya-biaya di luar yang ditanggung, akhirnya dia mundur, itu ada kan katanya seperti itu. Makanya Itu beneran ada, Kak? ada, dan makanya banyak kan artis dan katanya anak-anak pejabat. Nah itu gimana? Iya, oke. Saya kira secara ini ya, saya mulai dengan secara normatif memang yang sepengetahuan saya, LPDP ini didedikasikan beasiswanya untuk putra-putra terbaik Indonesia ya. Jadi tidak melihat latar belakangnya. Ini secara normatifnya. Saya nggak tahu apakah ada perubahan terhadap konsep paradigma yang dipegang oleh LPDP saat ini. Tetapi menurut saya memang untuk orang miskin sebenarnya sudah punya jatahnya juga ya. Tadi udah dijelaskan oleh Mbak Padilla di awal, itu ada yang targeted, ada yang general, ada yang afirmasi. Bahkan beberapa tahun terakhir saya lihat ada juga khusus untuk kementerian, bahkan TNI, Polri dan sebagainya. Jadi dedikasi untuk mahasiswa miskin itu punya kantong sendiri ya sebenarnya. Ada jalurnya. Ada jalurnya gitu ya. Jadi beasiswa ini bisa menjangkau siapa saja ya. Setahu saya begitu. Tetapi mungkin yang menjadi menjadi semacam kehebohan ini karena kebanyakan berita-berita muncul ini ada orang kaya yang kemudian dapat dan ada isu ya seperti itu ya. Padahal yang tahun bisa ribuan yang berangkat ya. Banyak mahasiswa. Tapi yang disorot cuma 1-2 yang mungkin anak pejabat, kebetulan lulus gitu kan, anak pejabat itu. Karena gitu yang tersorot kan kalau nggak artis, anak-anak pejabat. Iya, yang lainnya kan yang mungkin besok-besok harus disorot juga nih. Iya, yang tahu semuanya dapat. jungkir balik, banting tulang segala macam nggak disorot gitu kan. Dari Mbak Dila sendiri. Dila gimana nih tanggapannya? Jadi Tadi ke Mas Iro dulu, 1 sampai 10 berapa nih? Tapi 1 sampai 10 menurut saya ini kembali ke masing-masing alumni. Karena ada juga mungkin yang merasa tingkat mungkin 6, ada yang 7. Tetapi kalau sepengetahuan saya itu yang paling berat dulu itu yang kan ini seleksinya beda-beda ya. Dulu itu ada leaderless group ya. Sekarang yang ada itu substansi ya, skolastik ya seperti itu. Kalau menurut saya mungkin tingkat kesulitannya. Iya, tingkat kesulitannya dan tingkat seleksinya. 1 paling gampang, 10 paling susah. Menurut saya mungkin antara 8 mungkin 7-8 ya. Karena kan tiap orang masing-masing beda ya anunya itu seperti itu. Beda-beda. Dila gimana nih? Tadi yang soal LPDP, soal masyarakat yang kurang mampu sama skor kesusahan. Bahasa netizen begitu. Skor kesusahan. jenis beasiswa itu ada banyak. Pertama yang harus kita pahami. Jadi beasiswa bukan cuma untuk orang yang kurang mampu. Ada beasiswa yang ditujukan untuk orang-orang yang kurang mampu, tapi jangan lupa ada beasiswa juga yang merit based. Merit based apa sih? Berdasarkan performance akademik atau nilainya dia. Jadi LPDP termasuk yang putra-putri terbaik ini. Jadi terbaiknya dari segi akademik, dari segi pengalaman organisasi, maupun dari segi dia dulu berkontribusi ke masyarakat seperti apa. Jadi pelayanannya juga dilihat kayak gitu. Nah dia tuh udah termasuk orang yang terbaik nih dalam bidang ini. Jadi kalau misalnya LPDP itu secara umum dicari yang terbaik, baik itu dari background yang kurang mampu maupun yang mampu. Dan jangan lupa orang-orang kaya itu juga dulu ya jalurnya ada yang co-funding, Kak. Jadi misalnya dibiayain cuma SPP-nya doang, tapi yang biaya hidup di luar negerinya itu orang tua kayak gitu. Ada juga yang full kayak gitu. Jadi jangan dilihat bahwa orang kaya ini di full dibiayai negara, enggak, ada juga yang co-funding kok gitu. Jadi untuk teman-teman yang belum membaca gitu ya di LPDP. Nah, untuk tahun ini silakan baca buku panduan LPDP, siapa tahu ada perubahan. Terus ya LPDP ini adalah beasiswa yang tadi merit based dan kayak seperti saya bilang kan saya kemarin ITP dulu yang 500.000 dulu karena itu yang mampunya kan. Terus alhamdulillah LPDP ngasih untuk seleksinya sebeserta untuk lesnya untuk bahasa Inggris itu dikasih gratis sama LPDP. Nah itu salah satu benefit untuk teman-teman yang kurang mampu. Tapi jangan lupa juga teman saya dulu tuh dia nggak masuk ke kategori afirmasi, tapi masuk ke kategori prasejahtera berprestasi.
itu dulu dia langsung ambil IELTS. Kenapa seperti itu? Dia ngambil IELTS-nya karena dia emang udah kerja, dan walaupun dia cerita sama saya ya, dulu tuh aku di bawah UMR gajiku, tapi gimana caranya aku dulu tuh per bulan bisa nabung berapa ratus ribu, aku sisipin, tapi bukan aku yang pegang tadi ya, aku sisipin ke temanku sampai terkumpul itu 3 jutaan. Dan saya tuh ngerasa banyak loh orang-orang yang berjuang. Banyak yang Jadi jangan cuma dilihat tuh teman-teman yang berangkat kuliah ke luar negeri orang kaya, enggak, banyak juga orang-orang yang kurang mampu tapi mereka tuh berjuangnya tuh berkali-kali lipat. Ada yang teman saya juga perlu perjuangan. di sana sebelum berangkat itu kan kita ada yang pesan melalui LPDP tiketnya, ada yang beli dahulu, terus ada juga yang harus bayar deposit kosan di luar negeri ya. Itu kan lumayan mahal. Ada yang sampai dulu harus minjem terlebih dahulu. Jadi sebenarnya bagaimana cara kita untuk berupaya semaksimal mungkin seperti itu sih Kak. Jadi jangan dilihat yang berangkat dan berdasarkan kasus yang viral doang ya. Jangan jadi pesimis ya. Jangan takutnya jadi ntar pesimis. mahal, jadi mundur gitu. Iya, karena kalau kita ngelihat itu sebagai sesuatu yang susah dan mustahil dan bukan kategori aku nih gitu, kita akan cari alasan lebih banyak lagi sehingga kita nggak akan apply hal tersebut kayak gitu. Kalau saya dulu tunggu-tungguan, saya ngerasa diri saya pintar atau ngerasa saya udah yang paling cocok jadi wardi LPDP, kayaknya sampai tahun ini saya nggak jadi wardi kayak gitu. Saya tuh akhirnya ya udahlah, udah terlanjur nyebur juga masukin pendaftaran, ya gimana lagi? Ya harus Semua diupayakan coba, ya. diupayakan sebagus apapun perjuangan atau nilai kita, kalau nggak diperjuangkan tuh ya seperti apa. Dan kalau nilai ya, tadi sama, jadi sebelum Bapak jawab tadi saya kayaknya 7-8 gitu. Tadi saya 7-8 jawabannya untuk yang nilai LPDP karena bikin stressful 10 juga ya. Tapi nggak gampang juga gitu. saya sempat nangis sekali untuk persiapan wawancara saya. Jadi saya banyak latihan wawancara sama teman-teman yang sesama pendaftar LPDP. Terus ada salah satunya adalah senior yang udah gitu ya. Terus dia ngasih saya pertanyaan tuh kayak lumayan, terus saya kayak aku nggak ada datanya gitu. Terus saya kayak, dia bilang, coba cari data ini biar penguat kamu, jadi nggak opini kamu doang nih yang pas diwawancara. Saya cari datanya, ternyata dia cuma ngasih saya waktu tuh kayak seminggu. Dan saya tuh anaknya lumayan ambis, saat itu saya cari dalam semalam, ya nangis lah gitu, nggak ketemu datanya. Terus kayak setelah selesai, oh udah ketemu datanya, alhamdulillah kayak gitu. Jadi sempat nangis sekali gara-gara yang persiapan wawancara. Sampai Karena ini ya. ngerasa overwhelmed, karena wawancara tuh udah di ujung Kak. Jadi kamu udah Kenang ngelewatin banget. seleksi bakat skolastik, yang matematika itu gitu ya, kamu udah melewati itu, masa wawancara nggak bisa gitu. Jadi kemarin stressfulnya karena udah ngerasa ada keinginan untuk lulus dan ngerasa perjuanganku udah berapa bulan nih, masa jangan harus gagal gara-gara kekurangan data atau kurang meyakinkan aja kayak gitu.